Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini. Kita ingatkan ya, di tengah cuaca yang saat ini luar biasa perubahannya, yang harusnya musim hujan tahu-tahu menjadi musim panas. Musim panas tahu-tahu menjadi musim hujan. Sangat kita khawatirkan. Yang lebih kita khawatirkan adalah tahu-tahu di Bengkulu salju. Nah, itu menjadi khawatir luar biasa ya. Dan untuk mengatasi cuaca yang berubah-ubah, kita himbau untuk semua pemirsa TVRI Bengkulu harus yang namanya menjaga kesehatan. Ya, minimal harus konsumsi yang namanya vitamin C boleh, terus juga banyak-banyak konsumsi air putih boleh, biar jangan sampai badan kita dehidrasi dan juga kekurangan vitamin ya. Jadi untuk menjadi senjata bagi tubuh kita untuk melawan cuaca yang berubah-ubah, kita lanjut obrol bersama dengan sang perawat kita ya. Ini Mbak Zu. Nah, Mbak Zu ini kan dari Rumah Sakit Rafflesia, Ya, totalnya ada 7 orang ya. Ya. Nah, berarti ini ketujuhnya ini sebelumnya di Rumah Sakit Rafflesia perawat umum atau seperti apa, Mbak? Gini, kalau kebetulan ya, ini kebetulan di Rafflesia itu punya perawat dialisis itu ada 7 orang, dan itu semua kita masuk ke karyawannya Fresenius gitu. Saya itu jadi gini loh Mas, ibarat katanya kita itu di Rafflesia pihak ketiga seperti itu. Jadi pihak perusahaan itu menjalin kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Rafflesia, dan kita berdirilah klinik kita di sana. Nah, semua SDM-nya itu dari Fresenius, Fresenius. Iya, Fresenius Medical Care gitu. Yang kalau di Indonesia pusatnya itu ada di Jakarta. Jadi istilahnya kita itu perawat Fresenius yang ditempatkan di Provinsi Bengkulu. Jadi seperti itu. Berarti mitranya Rumah Sakit Rafflesia lah, bahasa sederhana ya. Sebagai vendor pihak ketiga ya. Yang jangan sampai jadi orang ketiga itu nggak boleh. Kalau pihak ketiga oke aja. Benar. Berarti kalau di Bengkulu sendiri ada di mana aja nih, Mbak? Kalau yang untuk kerjasama yang sama seperti kita, yang namanya kerjasama KSO Plus itu cuman di Rafflesia, baru Rafflesia. Berarti dari SDM-nya, perawatnya, lalu juga peralatan medisnya semuanya itu berarti dari Fresenius itu tadi. Benar, iya. Adminnya, teknisinya semuanya dari Fresenius. Semuanya, bukan hanya perawatnya tapi admin sama teknisi pun juga. Iya, juga. Ini pengetahuan baru juga untuk kita, ternyata ada vendor berarti dong yang menangani khusus untuk masalah penyakit yang seperti tadi, gagal ginjal, harus cuci darah. Nah, kita akan lanjut lagi untuk cerita-cerita seru nih. Ini kan otomatis tadi juga kita bahas ternyata shift itu hanya ada 2 shift untuk saat ini dan harus standby on call tengah malam. Benar. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol, ada cerita seru sampai pulang larut tengah malam harus numbur pagar ya. Ternyata perawat itu konsentrasi juga bisa buyar. Mungkin karena faktor kecapean juga. Iya dong, benar. Jadi gini, waktu awal-awal saya di sini di Bengkulu, pindah ke Bengkulu, itu saya masih mendapatkan jadwal on call. Di mana pada saat itu saya memang pulang dari dinas siang, shift siang, yang pulangnya udah jam 8 lewat itu. Jadi pas pulang belum lama ada telepon seperti itu. Jadi akhirnya pulang larut sampai jam 1 malam, mungkin karena capek atau ngantuk ya Mas ya. Jadi tidak sengaja langsung numbur tiang teras rumah tengah malam. Jadi warga tuh jadi pada panik tuh, itu kenapa, gempa atau apa, tapi kok lokal gitu. Jam 1 malam, brak. Itu adalah cerita gimana ya, di balik cerita itu tapi ada juga perjuangan yang luar biasa. Itulah sisi seorang perawat. Yang kita tahu begitu kita ke rumah sakit ngelihat perawat yang selalu senyum, selalu happy. Ternyata di balik itu semua memikul cerita-cerita tadi, capek dilupain. Terus juga mungkin juga badan nggak enak, sakit seperti apa ya dilupain juga. Demi untuk mengabdi. Wah, luar biasa. Kalau sekarang
sebagai perawat dialisis iya, dan juga mengikuti jejak dari sang dosen dulu. Ya, benar. Nah, berarti sekarang ngajar juga nih. Belum. Oke, akan segera nih. Amin. Amin. Karena Semoga. sekarang lagi masih sekolah lagi. Iya, benar. Nah, tadi juga kan sempat dibahas sekolah untuk di profesi. Benar. Oke, profesi nurse. Nah, sekarang kan sudah menjadi profesi nih. Nah, Iya. kenapa harus sekolah ke profesi nurse lagi? Kalau untuk yang itu ya Mas ya, untuk kuliah ke profesi nurse itu mungkin itu istilahnya. Oh, oke. Istilahnya itu sebagai profesi nurse. Jadi di dunia keperawatan itu memang pendidikannya dari D3 keperawatan, S1 keperawatan, kemudian dari S1 keperawatan itu kita harus ngambil nurse lagi. Oh, ngambil nurse gitu. lagi. Ya, karena kalau ngambil nurse itu kita ada lagi uji kompetensinya gitu. Kenapa itu seperti itu? Nanti kita tanyakan ke bagian pendidikan aja nanti ya Pak. Banyak, tidak hanya selesai di situ aja berarti untuk menjadi seorang perawat. Banyak Iya. tahap-tahapan, banyak sekolahnya lagi yang harus ditempuh lagi. Bahkan sudah bekerja pun harus lanjut sekolah Iya, lagi karena juga. kita bagusnya dan memang harusnya seorang perawat itu memang kita harus improve gitu, harus terus memperbarui ilmu. Oke, Nah, benar. gitu. Karena kan penelitian tentang medis juga berkembang terus, Iya, jadi harus benar. mengikuti zaman. Benar. Oke, penyakit juga sekarang berkembang terus. Yang Benar. virusnya cuma ada satu, Iya. jadi virus 1.1, 1.2, Benar. semakin banyak sekali. Nah, kalau dari Mbak Zu sendiri nih, mungkin juga ada teman-teman sekarang yang baru akan, ini kan anak-anak sekolah mungkin masih SMA mau jadi seorang perawat. Ya. Nah, merasa bingung atau merasa takut tadi. Nah, kalau Mbak Zu sendiri gimana nih saran-sarannya untuk teman-teman, adik-adik Ya. yang pengen menjadi seorang perawat, apalagi perawat dialisis? Mungkin lebih ke ketika kalian sudah memilih, Mm-mm. kalian harus menjalani dengan konsisten. Mm-mm. Jadi ketika kita sudah konsisten juga, Mm-mm. otomatis kan semuanya akan mengikuti. Oke. Ya, jadi harus tetap semangat aja. Mm-mm. Kita kan sudah memilih ini. Mm-mm. Jadi mau takut, mau ngeri, mau gimana pun keadaannya harus hadapin. Heeh. Jadi kita bisa karena terbiasa Oh, gitu. oke, bisa karena Jadi, terbiasa. Iya, jadi kalau kita misalkan mau berlarut-larut, mau takut, nanti dulu. Nanti dulu. Sebenarnya seorang perawat itu banyak loh, perawat itu yang takut disuntik banyak. Oh, banyak. Perawat yang Ada takut juga? suntik Oke. tuh banyak. Tapi dia nyuntik tuh Enteng aja tapi gitu. dia hobinya nyuntik, tapi Heeh. dia disuntik takut gitu. Itu Oh, banyak. oke. Nah, tapi itu Mm-mm. nggak apa-apa. Mm-mm. Jadi untuk sebuah profesi kalau menurut Mm-mm. saya, ketika kalian sudah memilih, kalian Mm-mm. harus konsisten. Apapun dan bagaimanapun kalian harus jalani. Oh, oke. Ternyata cerita-cerita seru sebagai seorang perawat itu ada juga loh. Perawat yang takut untuk disuntik. Banyak. Tapi kalau lihat Saya jarum juga suntik, takut. nyuntikin pasien enteng aja gitu ya langsung. Iya. Terus sih selesai. Makanya kita kalau misalkan sebagai hiburan ke pasien, pas kita kenusuk, tusuk ya Pak, tarik nafasnya, tusuk, nggak sakit kan Pak kalau saya yang nusuk, ya saya yang nusuk kan nggak sakit, kalau pasiennya ya pasti sakit. Oke deh, Mbak Zul, kita ngeteh-ngeteh dulu nih Mbak Zul Iya. dan pemirsa Opini. Untuk Anda yang mau minum teh, minum kopi di pagi hari ini, kita persilakan dulu karena kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini.